Ibu dan adik-adik sekalian, perkenalkan nama saya Neventika Sonda, mahasiswa dari Universitas Megabuana Palopo. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sedikit materi penyuluhan tentang infeksi menular seksual pada remaja. Nah, sebelum saya mulai penyuluhannya, di sini adakah di antara kita yang tahu apa itu IMS? Nah, pintar, iya, infeksi menular seksual, ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan memahami pengertiannya apa, cara penularannya, bagaimana bahayanya, dan cara pencegahan agar remaja dapat menjaga kesehatan reproduksi untuk masa depan. Jadi pertama, apa itu IMS? IMS itu adalah betul tadi yang adik katakan, infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri atau virus atau jamur atau parasit yang pertama menular melalui hubungan seksual, yaitu lewat vagina, lewat anal ataupun oral, ya. Jadi bisa juga lewat darah atau jarum suntik yang tidak steril atau ibu hamil dari bayi, dari ibu hamil ke bayi ibu, ya. Jadi fakta pentingnya di sini, banyak IMS tidak menimbulkan gejala di awal. Jadi tidak menimbulkan gejala tapi tetap bisa menularkan ke orang lain, ya. Jadi jenis-jenis IMS juga yang paling umum, yang paling sering kita dengar dan pasti ibu dan adik-adik sering dengar juga, yaitu HIV/AIDS. Sering dengar? Ya, itu dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Belum ada obatnya untuk bisa sembuh total kalau kita terinfeksi virus ini, ya. Jadi bisa dikendalikan dengan pola gaya hidup kita, ya. Nah, jadi yang kedua itu sifilis atau raja singa. Sering dengar? Tidak. Ya, jadi sifilis itu atau raja singa luka di area kelamin, ya. Luka di area kelamin jika dibiarkan bisa merusak jantung, otak, dan saraf. Yang ketiga adalah chlamydia atau gonore. Sering dengar? Tidak juga. Infeksi saluran reproduksi, resikonya bisa membuat kita mandul, ya, dan tidak bisa diobati. Berikutnya adalah herpes genital, yaitu luka melepuh, rasa nyeri, bisa kambuh kapan saja. Dan yang terakhir, trichomoniasis, gatal cairan berbau tidak normal, ya. Nah, cara penularannya di sini melalui hubungan seksual tanpa pengaman, berbagi jarum suntik, darah atau produk darah terinfeksi, ibu hamil, dari ibu hamil ke janin, dan pada ke bayi saat persalinan. Tapi bakteri ini, virus ini tidak menular lewat berjabat tangan, ya, atau cuman berpelukan atau duduk bersama begini, itu tidak menular, ya. Lewat makanan, minum, atau satu cangkir, satu piring, itu tidak menular lewat itu. Dan umpamanya kita juga mandi di tempat umum atau gigitan nyamuk, itu penularannya tidak seperti itu, ya. Ya, jadi bahayanya jika kita abaikan itu bisa menyebabkan kemandulan permanen, risiko pengguguran atau cacat janin, infeksi menyebar ke organ lain, mudah tertular HIV, dan psikisnya pasti kita malu, cemas, stres kalau kita tertular virus ini. Nah, terhambat pendidikan dan cita-cita. Terus cara pencegahan paling efektif khususnya pada adik-adik remaja ini, tunda aktivitas seksual sampai siap menikah, sampai kalian benar-benar bertanggung jawab penuh, jadi jangan cepat-cepat menikah kalau belum siap. Nah, kedua, setia pada satu pasangan, jangan ganti sana ganti sini, ya. Terus gunakan kondom dengan benar jika sudah aktif berhubungan seksual. Yang keempat, jangan berbagi jarum suntik. Dan yang kelima, hindari alkohol, narkoba agar tetap berpikir jernih. Nah, jika di antara kita ada yang tertular, tapi mudah-mudahan tidak ada, ya, yang harus dilakukan adalah segera periksa ke puskesmas atau klinik atau dokter. Tidak perlu malu, ya, periksakan saja. Lebih baik mencegah daripada mengobati, ya. Pengobatan tergantung penyebab, antibiotik untuk bakteri, obat antivirus untuk virus. Jadi jangan mengobati diri sendiri atau percaya obat sembarangan. Macam
kita berobat kampung ya, pergi ke dukun, pergi ke ini mak urut apa minum ramuan, jangan cepat percaya ya. Jadi kita lebih baik ke dokter, ke puskesmas, ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lengkapnya ya. Jadi tes juga, tes lab ya, yang di rumah sakit kan ada rahasia toh, tersedia di fasilitas kesehatan, tidak mungkin juga kalau pergi kita periksa terus rumah sakit atau tempat kita periksa bongkar-bongkar bilang oh dia positif ini penyakit ini ya. Jadi jangan malu dan takut. Jadi di sini kesimpulannya adalah pesannya untuk ibu dan adik-adik semua, kesehatan reproduksi adalah hak dan tanggung jawab kita sendiri ya. Jadi masa depan cerah dimulai dari keputusan bijak hari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jadi mengerti penyuluhan ini? Oke, kalau begitu terima kasih. Demikian penyuluhannya. Terima kasih atas